Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan kepada kami semua. Sehingga di hari Sabat-Mu, kami rindu Tuhan memberkati kami. Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan berbicara kepada kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami mohon, ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, sehingga kami semua diberkati hanya oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan melalui gerejanya di tempat ini, tentunya Majelis GKN Betania bisa menerima kami boleh melayani melalui acara tukar mimbar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, kasih adalah yang terbesar. Saya percaya, saya yakin bahwa kita semua ya pasti tertarik untuk mengetahui siapa yang paling besar atau apa yang paling besar. Banyak orang yang menyukai catatan-catatan yang seperti itu, Bapak Ibu. Siapa kira-kira di jemaat di sini yang paling populer, gitu ya? Siapa di jemaat di tempat ini yang paling setia, ya, yang paling rajin, dan sebagainya, ya? Atau mungkin ada jemaat di sini yang paling males? Gak ada ya? Gak ada. Di sini Betania semuanya rajin. Hanya di luar sana yang malas-malas seperti itu, ya. Nah, banyak orang yang mencari tahu siapa yang terbesar. Nah, lebih jauh Bapak Ibu pada pagi hari ini kita juga akan belajar apa yang terbesar dalam kekristenan. Saya ingin mengajak membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Perhatikan Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ya, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun
tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat 13 yang menjadi renungan kita secara khusus, fokus kita, dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya akan membacakan ayat ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi, untuk saat ini ada 3 hal yang harus tetap lakukan. Ya. Percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Ya. Jadi terjemahan sepertinya lebih mudah dimengerti. Ya. Jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan. Percaya, berharap, saling mengasihi. Nah, yang paling penting dari ketiga tadi, Bapak Ibu, dikatakan, kata firman Tuhan, ialah mengasihi orang-orang lain. Nah, sepertinya Bapak Ibu, kalau ketika kita mempelajari tentang bagian tentang ayat ini, Bapak Ibu, sepertinya Paulus sedang mau mengatakan bahwa dia mencoba bertanya, memberikan sesuatu. Kenapa ya? Kok dari ketiga hal tadi yang paling terbesar, ya, yang paling penting itu adalah mengasihi orang lain dibandingkan dengan iman, ya, kemudian percaya, berharap, seperti itu ya. Iman atau percaya atau mempunyai pengharapan. Kenapa yang paling besar adalah kok justru mengasihi seperti itu? Nah, Bapak Ibu, di dalam pasal 13, sebenarnya Paulus ini sedang menjelaskan sesuatu yang utama. Ya, Bapak Ibu, jangan kemudian berpikir bahwa ya percaya, iman itu, berpengharapan itu tidak penting. Ya, Paulus tidak sedang mengatakan seperti itu. Ya, tetapi ada sedikit satu persoalan dengan apa yang melatar belakang daripada bagian firman Tuhan ini. Ya, jadi Paulus sedang menjelaskan ada sesuatu yang utama, ya, dalam esensi kekristenan, ya,
Apa itu? Kasih, ya. Mengasihi orang lain. Itu sesuatu yang utama yang mau ditekankan dalam bagian firman Tuhan hari ini. Dibandingkan Bapak Ibu, ada karunia-karunia rohani. Ya tadi yang bernubuat dengan bahasa roh gitu kan. Semualah karunia-karunia yang diberikan kepada gerejanya, kepada orang percaya, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang lebih penting kata Rasul Paulus. Apa itu? Mengasihi orang lain. Nah, ada sesuatu yang terjadi dengan apa? Dengan umat Tuhan. Ya. Dalam bagian firman Tuhan hari ini. Kenapa? Karena apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus, ada sesuatu yang menyebabkan, ya, tidak seperti jemaat daripada Korintus ini. Nah, jemaat Korintus ini menekankan karunia-karunia rohani itu yang tertentu, ya, sampai melupakan kasih kepada sesamanya. Sepertinya jemaat Korintus ini lebih menekankan kepada sesuatu yang Tuhan kasih. Karunia-karunia rohani yang Tuhan kasih kepada jemaat Korintus, sepertinya itu yang paling utama. Dan bisa jadi, maka jemaat itu akan berlomba-lomba, ya, dengan karunia-karunia yang Tuhan kasihkan kepada kita. Bapak Ibu kira-kira tahu karunia rohani apa yang Bapak Ibu dikasih sama Tuhan? Entah nyaho? Tidak ngerti? Bapak Ibu harus tahu. Apa yang Tuhan kasih? Karunia apa yang Bapak Ibu kasih dalam kehidupan kita? Ya, kata firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa setiap orang percaya Tuhan memberikan karunia-karunia rohani. Minimal hanya satu. Ya. Jadi jangan kemudian berkata, Pak, saya nggak punya karunia, saya belum tahu Pak karunia. Ya. Ada satu, kata firman Tuhan. Minimal satu. Setiap orang percaya diberikan sebuah karunia oleh Tuhan. Ya. Nah, karunia-karunia yang diberikan Tuhan, tujuannya apa? Untuk membangun, ya, untuk membangun suatu pertumbuhan daripada umat Tuhan, gerejanya seperti itu. Jadi ada yang bisa ini, dan sebagainya. Tujuannya apa? Ya, untuk membangun. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu, ada sebuah terkesan, ya, di jemaat Korintus ini, Bapak Ibu, justru itu menjadi sesuatu yang rasanya luar biasa gitu loh. Kayak merasa paling hebat kalau saya punya karunia begini dan sebagainya seperti itu. Sehingga sepertinya terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan jemaat di Korintus seperti itu. Ya. Tetapi ada sesuatu yang esensi yang paling penting yang tidak boleh dilupakan, ya, yang terjadi kepada mereka. Apa itu? Jemaat itu melupakan, ya, melupakan kasih kepada sesama. Bapak Ibu, kita tidak anti, GKN tidak anti dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan kasih. Itu memang pemberian Tuhan kepada gerejanya seperti itu. Tapi jangan kemudian kita lupa, ya. Ada sesuatu yang penting yang mau ditegaskan, yang mengingatkan kepada jemaat Korintus melalui pembacaan kita hari ini, supaya apa? Jangan lupakan kasih kepada sesama. Nah, ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi ketika dia diberikan karunia-karunia rohani sama Tuhan, ya. Kalau kita belajar dalam kitab jemaat Korintus ini, Bapak Ibu, ternyata banyak mereka yang menyombongkan sombong, ya, dengan kedewasaan daripada mereka. Seolah-olah mereka telah mencapai sebuah tujuan iman. Seolah-olah mereka merasa paling hebat di antara satu dengan yang lain. Kalau di Betania nggak ada, ya, nggak ada yang bersaing-saing tentang seperti itu. Yang Tuhan kasih ini, kasih itu, tidak untuk sebuah kesombongan. Ya. Ini yang terjadi dengan jemaat Korintus, Bapak Ibu. Karena mereka mempunyai semua karunia, Bapak Ibu,
khusus ya dalam pembacaan kita, ada karunia berbahasa roh. Ya. Jemaat Korintus membanggakan diri sebagai orang yang paling rohani. Ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus 12 1 Korintus 2 ayat 13-15 itu menjelaskan tentang seperti itu. Karena karena mereka punya karunia berbahasa roh, ya. Sehingga merasa ya orang yang paling rohani. Ternyata banyak persoalan dalam jemaat Korintus ini. Pertikaian antara kelompok, ya, semangat untuk membalas dendam kepada orang lain persis seperti yang dilakukan kepada mereka. Ya. Kita bisa melihat di jemaat itu ketidakpedulian ya terhadap saudara-saudara yang lainnya yang lemah, tapi hanya dia bangga dengan sesuatu yang karunia yang Tuhan kasih. Tetapi ada orang yang papa, orang yang lemah, tidak lalu perhatikan. Sikapnya apatis, ya, tidak mengenal malu, ya, terhadap anggota-anggota yang lebih miskin. Bapak Ibu, jangan sampai kita ini bajunya bagus, kita enggak malu hati, enggak ada hati dengan saudara kita yang biasa-biasa saja. Kita dengan gagahnya, ya begini-begini gitu. Ini yang terjadi dengan jemaat daripada Korintus. Ya. Sikap apatis yang tidak malu terhadap anggota-anggota yang lebih miskin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu, tidak bermaksud bahwa Paulus itu merendahkan atau mengesampingkan tentang iman pengharapan tadi. Percaya, berharap, tidak bermaksud mengecilkan tentang itu. Ya. Tapi ada satu sisi yang tidak bagus dengan jemaat ini. Ya. Saya rindu Bapak Bu, saya melayani di diri saja, saya punya jemaat yang punya karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Saya rindu seperti itu. Saya percaya di Betania juga, ya, kita majelis tentunya ingin ya, yang Tuhan kasih. Tapi tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Bukan untuk kita sok-sokan. Untuk jangan sampai kemudian kita itu menjadi angkuh, menjadi sombong karena sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita. Amin Bapak Ibu. Tidak belajar. Ini sebenarnya yang sedang terjadi gitu ya, yang menyebabkan. Nah, Paulus menandaskan bahwa kasih berada di atas karunia-karunia rohani. Ya. Ini sesuatu yang utama. Nah, tanpa kasih, semua karunia rohani yang tadi dikatakan tidak akan ada artinya. Apa dikatakan tadi Bapak Ibu? Ayat 1 sampai ayat yang ke-3, di sana dijelaskan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ada aku saya lihat pernah ada di mana di TV itu Bapak Ibu, seorang perempuan, itu berbagai bahasa dia bisa. Ya. Ya, dikatakan seperti itu. Dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Ya. Bahasa malaikat tuh sekalipun, saya juga bisa. Bahasa binatang mungkin saya bisa seperti itu ya. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, nggak ada gunanya. Yang ada sebuah kesombongan yang ada seperti itu. Ya. Bapak Ibu, kalau ini terjadi dalam tubuh gereja Tuhan, Bapak Ibu, maka akan nunggu gereja ini timbul sebuah persoalan. Mau ibadah tidak nyaman. Ya. Saya pernah Bapak Ibu mengalami di pelayanan Bapak Ibu ya. Pak Pendeta, saya mau ke gereja di GKIN. Tapi kalau orang ini, Pak Pendeta keluarkan dari gereja.
Bagaimana Bapak Ibu Majelis? Saya mau gereja di GKN, tapi satu keluarga ini saya nggak suka. Suruh resign, pergi dari sini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu kalau itu terjadi dalam gereja kita gitu loh? Ya. Kenapa? Kasihnya mulai padam. Kalau kasihnya mulai suam-suam kuku. Sudah mulai meninggalkan, tetapi lebih hebat. Itu yang terjadi. Ya. Bapak Ibu dikatakan semua karunia tidak ada artinya. Ya. Kehebatan kita dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu, itu tidak ada artinya. Kelihatannya bagus di tempat ini. Makanya Bapak Ibu selalu saya menanamkan dalam diri saya, menanamkan kepada jemaat, selalu bertanya, Tuhan, ketika aku melayani seperti ini, ketika aku mempersembahkan seperti ini, satu kerinduan kami, satu kerinduanku Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Ya, itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingku. Ya. Jadi, itu yang terjadi Bapak Ibu. Gak ada gunanya lah. Bapak Ibu pinter ini pinter ini. Ya. Tetapi Bapak Ibu tidak punya kasih, tidak mengasihi orang lain, tidak terlalu dihiraukan, tidak penting bagi Tuhan, seperti itu ya. Nah, semua karunia rohani akan berhenti. Ya, bernubuat tadi, Bapak-Bapak yang macam-macam yang disebutkan tadi, ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Ya. Semua karunia rohani akan berhenti, tetapi kasih akan selalu ada sampai kekekalan. Iman itu akan berhenti, stop ketika ada dalam dunia. Nanti kita di surga sudah nggak perlu iman lagi. Pengharapan kita tidak perlu lagi. Karena kita sudah ketemu dengan Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memelihara sepanjang waktu kita hidup. Nggak perlu lagi kita punya iman setelah nanti. Ya. Kita tidak lagi perlu berharap, tidak perlu lagi. Ya. Bapak Ibu, makanya dikatakan semua karunia akan berhenti, tetapi kasih akan selalu ada sampai kekekalan. Mari Bapak Ibu, saya ingin kita menyelidiki ya, supaya kita tidak hanya senang kepada sesuatu yang yang kulitnya saja. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika ketiga kata ini Bapak Ibu, iman, pengharapan, dan kasih, ya. Kalau kita lihat dalam pasal 13 Bapak Ibu, ternyata di sana iman di sana jelas yang dimaksudkan di sana Bapak Ibu bahwa kata iman itu hanya muncul ya dalam ayat yang kedua B. Ya, perhatikan di situ. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, Bapak Ibu, untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, iman ini hanya muncul dalam pasal 13 ayat 2b. Ya. Tetapi yang dimasukkan di sini Bapak Ibu bukan iman. Iman ini berbicara adalah menjelaskan mengarah kepada karunia iman. Ya, menjelaskan tentang karunia iman. Ya. Mengapa Bapak Ibu Paulus menyinggung tentang iman, pengharapan, dan kasih di ujung pembahasan pasal 13? Nah, ternyata Paulus sedang membandingkan tiga kata yang pertama. Apa itu? Nubuat, bahasa roh, kemudian pengetahuan. Ya. Ini dibandingkan dengan tiga tadi. Iman, percaya, iman, pengharapan, kasih. Ini sedang dibandingkan seperti itu ya. Nah, tiga yang pertama, Bapak Ibu, itulah salah satu ya yang Bapak Ibu mungkin perlu tahu, itu yang dinamakan dengan karunia rohani. Nah, sedangkan tiga yang dijelaskan Bapak Ibu tadi, iman ya. Iman, pengharapan, dan kasih itu mengarah kepada sesuatu yang yang esensial dalam kekristenan kita.
sesuatu yang penting. Bapak Ibu, ini susahnya lah di era sekarang ini. Jangan pede, pendeta tuh mengaku jemaatnya itu masih ini enggak. Ya. Jangan pede, kalau jemaat ini katanya, oh ini gereja saya hanya ini. Sekarang ini jemaat pendetanya tuh banyak, gerejanya juga banyak, hanya terdaftarnya satu. Makanya sekarang ini pendeta pusing. Kenapa? Jemaatnya lebih pinter. Pendetanya banyak, gerejanya banyak. Ya ini eranya Bapak Ibu. Ya ini memang eranya. Tidak seperti dulu. Tapi hari ini Bapak Ibu. Nah apa kemudian yang menjadi sebuah berkat dalam gereja kita? Supaya eksis. Mengasihi satu dengan yang lain. Aturan apa saja tidak mengikat kepada jemaat di hari ini. Tetapi ketika gereja, ketika umat Tuhan, jemaat Tuhan saling membangun ya, satu unity, satu kebersamaan yang mengasihi satu dengan yang lain. Aduh rasanya kalau hari Minggu aku nggak datang ke Betania, aduh ada sesuatu yang rasanya hilang. Pendetanya biasa-biasa. Tapi kebersamaannya ini, kasihnya ini, yang tidak ada duanya. Mari Bapak Ibu saya ingin mengajak. Seperti apa saya mendengar dari Pak almarhum, ya Pak Pendeta Susan. Kalau jemaat sudah masuk di Betania, sudah nggak bisa keluar. Katanya begitu. Masih berlaku seperti itu. Hari ini Bapak Ibu zamannya sudah luar biasa. Inilah, ya. Ada sesuatu yang tidak boleh hilang, yang harus dihidupi, yang jangan sampai ditinggalkan. Ya. Boleh ibadah kita tata dengan sedemikian rupa, musiknya bagus, penyanyi yang bagus, apa saja pelayanan yang bagus. Ya. Sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih kepada masing-masing, kita tempatkan dia. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, itu tadi, jangan sampai ada sesuatu yang sampai kehilangan yang esensial dalam peristiwa yang namanya kasih. Sepertinya ini kalau kita kenapa Rasul Paulus ini dalam ayat yang terakhir mengatakan kenapa dia justru menekankan tentang kasih. Apa alasannya? Saya coba cari, saya pelajari, Bapak Ibu saya lihat dari berbagai tafsir dan sebagainya, tidak ada sebuah penjelasan tentang seperti itu. Ya, nggak perlu dijelaskan. Ya, ini satu sepertinya sebuah konklusi seperti itu. Ini sudah klimaknya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Apa itu? Mengasihi orang lain. Cobalah tengok kanan kiri, kasih senyum. Pandang ke kanan kiri Bapak Ibu, kasih senyumlah dia. Saya di gereja Bapak Ibu kalau ada jemaat yang pintar, yang murah senyum, saya minta untuk melayani di bagian terima tamu. Sudah kamu di situ saja. Dia bisa senyum. Ya. Ini wajahnya lempeng aja jemaat gitu kan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi itu yang mau ditegaskan sebenarnya oleh Rasul Paulus, bukan dengan maksud bahwa iman pengharapan itu tidak penting, bukan. Salah memahami seperti itu, ya. Nah, keterpisahan Bapak Ibu antara iman pengharapan dan kasih, ya, sudah jelas dari fakta yang ketiganya itu tadi, ya. Itu berkali-kali muncul secara bersama-sama dalam perjanjian baru. Kalau Bapak perhatikan dalam Ibrani 11 ayat 1, Bapak Ibu di sana dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat.
Nah, dari sini Bapak Ibu, ya, bahwa iman dan pengharapan mustahil untuk dipisahkan. Ya. Kalau ada jemaat yang punya karunia iman, hebat. Jangan disangsikan. Memang kalau Tuhan kasih, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya. Nah, hubungan antara iman, pengharapan, dan kasih sangat kompleks. Hal ini tidak mengagetkan, kenapa? Karena masing-masing kata mengandung arti yang luas. Iman. Kalau kita sedikit belajar, Bapak Ibu, yang saya jelaskan, kata iman itu bisa merujuk kepada sebuah ajaran kekristenan. Ya. Keyakinan terhadap sesuatu. Ya. Iman itu juga bisa bicara tentang salah satu karunia rohani. Banyak ayat yang memberikan dukungan seperti itu. Ya. Iman juga bicara tentang sebuah kesetiaan, Galatia 5 ayat 22. Jadi, pistis, iman itu banyak, luas pengertiannya seperti itu. Ya. Nah, arti mana yang tepat yang harus ditentukan dalam konteks pemunculan kata ini, Bapak Ibu? Nah, oleh sebab itu dalam 1 Korintus 13 ayat 13 tadi Bapak Ibu, ternyata Paulus tampaknya sedang memikirkan keterkaitan secara umum dan mendasar dari 3 kata tadi. Iman adalah titik awal dan dasar dari keberadaan kita sekarang. Ya, iman itu adalah titik awal. Ini yang mau dijelaskan oleh Paulus. Ya. Nah, pengharapan adalah sesuatu yang masih ada di depan. Yang pasti kita dapatkan dari Allah. Kasih itu selalu ada di tiap titik. Iman, pengharapan, kasih itu selalu ada di situ. Nah, keselamatan rohani kita, Bapak Ibu, dari awal sampai akhir, maka tidak mungkin dipisahkan dari iman, pengharapan, dan kasih. Ya, namun tidak hanya dalam hal keselamatan rohani secara umum saja, Bapak Ibu, ya, kemutlakan iman kita, pengharapan kita, ya, kasih kita juga terlihat dalam situasi yang khusus, ya, atau tertentu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dengan demikian, Bapak Ibu, kenapa kemudian dikatakan tadi yang terbesar kok mengasihi orang lain? Dari 3 tadi. Yang mau ditegaskan, ternyata alasannya dibalik sesuatu yang utama, itu adalah kasih. Nah, secara jelas Bapak menyatakan keutamaan kasih adalah yang terbesar di antara hal-hal esensial dalam kekristenan kita. Mengapa kasih yang terbesar? Ya, itu pertanyaannya. Paulus merasa tidak perlu memberikan sebuah jawaban keterangan tentang kenapa ingin menjelaskan ini kepada jemaat Korintus, tidak. Nah, ia mengajak jemaat untuk memikirkan apa yang menjadi ucapan Tuhan Yesus yang terkenal. Yang saya percaya Bapak Ibu sudah hafal, sudah tahu seperti itu. Apa itu? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia sesama. Ada yang sifatnya vertikal ke atas, tetapi ada yang sifatnya horizontal. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah sebenarnya ketika kita menyelidiki, memperhatikan, menyimak, Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang rasanya membeda-bedakan. Ya. Ini sebenarnya yang dimau oleh Rasul Paulus. Jadi, itu yang sebenarnya yang mau dikatakan. Apa sih? Kenapa sih Paulus mengatakan seperti itu? Sebenarnya nggak perlu dijelaskan. Ya. Nggak perlulah. Coba ingat apa yang dikatakan Yesus. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menjadi sebuah alasan itu sebenarnya yang kita baca dalam nas tadi. Ya.
Kasih sebagai sebuah refleksi esensial daripada karakter Tuhan. Allah itu adalah kasih. Allah bukan iman. Allah itu bukan pengharapan. Allah itu kasih. Ini sesuatu yang ingin menjelaskan tentang bagaimana karakter daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, rasanya tolak ukur daripada kualitas kekristenan Bapak Ibu diukur dari iman, pengharapan, kasih kita di dalam Yesus. Tetap bicara ke sana. Tidak dikesampingkan. Kualitas daripada kekristenan kita itu bicara tentang iman, bicara tentang sebuah pengharapan, dan bicara tentang kasih. Ada dalilnya, ada dasarnya. Artinya dari banyak hal yang Tuhan rindukan, Bapak Ibu, ada yang harus kita kerjakan, harus yang kita lakukan dalam keseharian kita, Bapak Ibu. Ya, ini semuanya ya akan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita berjemaat. Mari kita kejar, ya, kita usahakan begitu rupa, ya, jangan kita kemudian malas. Kenapa? Nanti akan dilihat bagaimana akhirnya kita akan tahu kualitas tadi, imannya, ya, percayanya, pengharapannya, berharap tadi, bagaimana kualitas kasihnya seperti itu. Bapak Ibu, ada kesaksian Bapak Ibu yang kadang-kala menantang kepada kehidupan kita dalam hal yang praktis. Pada kapan hari itu Bapak, setelah saya ngantar istri, saya ditelepon dengan teman dulu tetangga, ini sudah tinggal di Kalimantan. Dia telepon, Pak Di tolong dong, ini ada orang yang saya kenal ini, sakit. Ya. Nah, tetangga saya ini Muslim Bapak Ibu, sudah di Kalimantan, dia punya kenal guru sudah pensiun. Kapan sakit, Pak Di tolonglah, bantu cari tahu kenapa ibu gitu kan. Bapak Ibu kadang-kadang kita, ya jujur kadang-kadang malas. Kita rajin kalau itu Jumat saya. Ya kan kira-kira begitulah. Apa kepentingan saya datangnya dia gitu? Dia bukan jemaat. Aku nggak pernah dikasih uang sama dia. Kira-kira begitu. Ya kan? Tapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang inilah yang dikatakan hal yang terpenting. Bagaimana kita ini bicara imannya hebat. Pengharapannya hebat, nggak disangsikan lah kita. Tapi ketika kita coba praktik tentang hal ini, Bapak Ibu, itu tidak mudah. Saya datang ke orang ini, Bapak Ibu, ternyata dia sudah sendirian. Katanya suaminya mati, anaknya sudah mati, dia sendirian. Kemudian stroke. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana kalau orang sudah stroke, nggak bisa jalan dan sebagainya. Ngeri-ngeri sedap lah kira-kira begitu. Hanya saya datang, saya ngomong, saya bicara, saya menguatkan, menghibur gitu kan. Apa pesannya yang disampaikan lihat ini Bapak? Ya, dia katakan terima kasih ya dengan kedatangan Bapak. Ini nggak ngasih apa-apa, hanya Tuhan saja. Bapak adalah hatinya mulia. Kita malu dia mulia. Kayak begini mulia. Bapak orang lain sedang hanya seperti itu saja. Ya, hari-hari itu dibutuhkan, diperlukan. Inilah sebenarnya Bapak yang berbicara tentang sebuah kualitas, ya. Ya, ukuran kualitas pengiringan kita kepada Tuhan tidak pernah dihitung atau dikalkulasi dengan segala perbuatan yang ngajab, yang hebat-hebat. Ya. Kualitas pengiringan kita diukur dari bagaimana iman saudara kepada Yesus. Walaupun di tengah-tengah banyak masalah. Ya. Biasanya Bapak Ibu, aslinya kita itu ketika kita punya masalah. Ya. Itulah aslinya kita. Saya tidak ingin mendengar nanti anak-anak sekolah minggu kita, itu bapak atau ibu itu kalau di gereja orangnya baik, haleluya gitu kan. Tapi kalau dia di luar, gitu kan. Ada bapak ibu seperti itu. Kalau di gereja kelihatannya alim ulama, ya kan, baik, wajahnya wajah, senyumnya malaikat, kira-kira begitu. Tapi ketika luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi itu kualitas kita, iman kita, ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah. Bagaimana kita eksis. Mungkin ketika gereja ini ada banyak hal yang sedang direncanakan, dibutuhkan. Ya. Gerejanya ada uang begitu kan.
Ketika gereja mencanakan sesuatu, siap Pak Majelis, Ibu, siap kami mendukung. Walaupun dong-dong hepeng, kata orang Sunda, ya, orang Batak. Tapi punya suatu iman, suatu pengharapan Tuhan. Walaupun aku tidak punya, aku punya pingin, aku mempersembahkan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Ya, belum apa sudah menyerah, majelisnya dikritik, pendetanya dikritik, siapa dikritik, duit bunga gitu kan. Saya tanya kepada jemaat, Bapak Ibu, nggak Bapak yang mumpung ketemu ya, Bapak Ibu. Jadi begitu, saya tanya kepada salah satu jemaat dari gereja lain yang masuk di GKN. Saya tanya, dalam beberapa bulan ini kamu ikut dengan gereja di GKN, apakah gereja GKN selalu bicarakan tentang duit dibanding gerejamu dulu? Lebih parah, mereka kata sudah di gereja saya begitu. Bapak Ibu, ini tentang kualitas daripada iman. Jadi Bapak Ibu tidak perlulah merasa kecil hati dan sebagainya ya, karena itulah yang akan kita lihat di dalam 3 pelan tadi. Jadi Bapak Ibu, iman pengharapan hanya berlaku di bumi. Selama Bapak Ibu hidup, ketika Bapak Ibu, 2 hal ini berlaku. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tidak ada, ya kan, Bapak Ibu, maka keduanya tidak ada. Ya, kasih kekal dan tak berkesudahan, dia tetap abadi. Ya, makanya kasihmu kepada orang itu jangan luntur, karena itu nanti akan dibawa. Ya, sampai kekekalan seperti itu. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 8 Bapak Ibu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, basoro akan berhenti tadi ya, pengetahuan akan lenyap, membuat kita sanggup menghampiri Allah ya, harapan membuat kita sanggup terus berpegang kepada Allah, tapi kasih membuat kita sanggup menyerupai Allah. Banyak jemaat itu dimenangkan karena perbuatan sesuatu yang baik, sesuatu kasih yang dilakukan orang lain. Ya. Mari Bapak Ibu saudara Tuhan, sebagai penutupnya, saya ingin mengajak, mensupport daripada Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Iman harus tetap dibangun. Ya. Jangan sampai percaya kita itu suram. Itu saya percaya Bapak Ibu sudah buktikan. Zaman moneter, zaman krisis, zaman COVID dan macam-macam sudah Tuhan buktikan kepada kita. Ya. Yang berikutnya, pengharapan Bapak Ibu itu harus dipelihara, diuri-uri katanya orang Jawa, sampai nanti pada kesudahan kita. Ya. Nah, kasih Bapak Ibu itu harus selalu dikejar untuk kita miliki. Kalau kasih kita mungkin mulai redup, mari nyalakan lagi. Kalau kasih kita mulai nilainya mungkin kecil, naikkan dan sebagainya ya. Jadi seperti kata firman Tuhan terakhir bahwa kasih apa yang diajarkan yang harus kita punya, kasih apa? Agape. Itu sudah berikan teladan kepada kita. Yesus sudah mati berkorban untuk kita karena demi sayangnya Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kasih yang terbesar itu yang dimaksudkan demikian. Bukan dalam rangka Paulus ingin mengesampingkan tentang iman dan pengharapan. Tidak bermaksud untuk mengecilkan seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang dalam jemaat Korintus. Dan biarlah juga jemaat Betania tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami jemaat Korintus. Mari kita bangun. Imanmu sudah bagus, pengharapanmu sudah bagus. Tapi jangan lupa lagi, kasihmu tingkatkan. Biar gereja ini akan dipenuhi dengan banyak orang, banyak jiwa. Imannya mantap, pengharapannya mantap, kasihnya mantap. Parselnya sudah lama nggak pernah ke Hosiana. Jadi luar biasa, Hosiana menjadi satu seperti kayak menara untuk GKN di Jabodetabek. Saya percaya Tuhan memberkati akan gereja ini, biarlah kasihnya terus besar di GKN Betania ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami.
kembali mengingatkan kepada kami Bapa. Biarlah masing-masing kami boleh merenungkan, melihat kepada jati diri kami masing-masing. Apakah kami dalam kebersamaan kami seperti jemaat Korintus? Apa yang Tuhan berikan kadangkala menjadi sesuatu yang kami hidupi tidak baik. Sehingga ada banyak seringkali yang kami terjadi di dalam kami berjemaat, ada orang-orang yang selalu bermasalah dengan kehidupan kami karena ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah iman pengharapan kami, karunia yang Tuhan kasih, kami syukuri. Pengharapan kami kepada Tuhan akan terus besar untuk gereja ini. Dan biarlah kasih kami juga satu dengan yang lain, akan memperangkat unity kami, kebersamaan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Sehingga melalui gereja Tuhan, Betania di tempat itu Tuhan, sungguh-sungguh akan nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang diberkati, ada banyak jemaat tempat ini diberkati, kehadiran satu dengan yang lain. Karena iman kami, karena pengharapan kami, karena kasih kami yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati akan jemaat-Mu yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami bersama-sama membawa mereka di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Agustinus Mahakena, Bapak Markus Subagio, Bapak Ferry Sampo, Bapak Demianus, Bapak Paulus, Ibu Rosa Lina, Ibu Sugiyarti, Ibu Oni, Aritonan Tuhan, yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kami satukan hati kami memohon belas kasih Tuhan kepada anak-anak ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan kepadanya. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah akan segala sakit penyakitnya. Sehingga kami melihat campur tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan setiap anak-anak kami. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percayakan akan gereja ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala rencana, segala program, segala apa saja yang dirancang oleh gereja ini, dengan komisi-komisi yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati akan gereja-Mu ini Tuhan. Kami percayakan akan sungguh-sungguh jemaat Tuhan Betania ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semakin hari bersinar, semakin nyata akan kebersamaan mereka, keunity mereka, sehingga gereja ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang yang datang kepada Tuhan karena pelayanan mereka yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat menyenangkan. Walaupun di sekitar gereja ini ada banyak macam-macam gereja, tapi kami percaya ada satu esensial yang Kristen dan kami yang tidak boleh kami tinggalkan. Kami percaya kalau kami hidupi Bapa, maka Tuhan akan sungguh-sungguh luar biasa memberkati akan pelayanan gereja tempat ini. Berkati majelis, berkati gembala sidang yang terus membawa gereja ini mengajari menjadi satu pertumbuhan yang baik. Tuhan berkati mereka, keluarga akan pekerjaan mereka, rumah tangga akan mereka. Terima kasih Bapak. Kami percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami yang kami cintai Indonesia. Biar Tuhan terus memberkati negeri kami. Secara khusus, bila memasuki pesta demokrasi nanti di tahun 2024, kami percayakan Tuhan. Satu hal yang kami percaya, Tuhan pasti akan memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi bangsa negara kami. Kami akan patahkan segala siasat yang tidak baik, dan Tuhan akan berkarya. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi dengan seluruh jajarannya, berkati juga aparat keamanan negeri kami, TNI, Polri, dan BIN, supaya boleh negeri kami menjadi negeri yang damai, yang aman. Terima kasih Tuhan, berkati lingkungan di tempat ini, supaya gereja Betania ini sungguh-sungguh menjadi tempat untuk Tuhan ada, hadir, sehingga jemaat-Mu boleh diberkati. Kami berdoa semuanya, kami menyerahkan semuanya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.